Berbicara mengenai infrastruktur, tentu saja pembangunan yang hebat dimulai dari komitmen, dibangun dengan keahlian, dan juga dijaga oleh integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kembali dalam podcast Sahabat Bina Marga untuk para narasumber yang telah bergabung bersama kami dan juga pemirsa yang setia menunggu setiap episode yang hadir. Karena pada kesempatan kali ini, Stefani Imelda akan mengajak Anda untuk berdiskusi kembali tentunya dengan topik-topik yang baru, update, dan menarik. Salah satunya yaitu pembinaan penyedia jasa konstruksi untuk infrastruktur lebih baik. Namun sebelum kita akan berbincang lebih mendalam, akan kami sapa terlebih dahulu narasumber pada kesempatan kali ini. Saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Anda Haja Kofida. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah. Baik sekali. Saya lihat begitu berseri begitu ya. Iya, karena ketemu sampean. Memang kita harus berseri gitu ya, agar semakin auranya memancar begitu. Terima kasih Ibu. Lalu juga izinkan kami menyapa Bapak Martin Hamonangan SHMH. Beliau juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Bapak Martin. Selamat sore, halo Jawa Timur. Luar biasa. Khususnya masyarakat Dapil Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Mantap. Bagaimana wakil Anda kabarnya? di sini. Oh, wakil Anda di sini. Wakil Anda di sini di Dinas PU Bina Marga untuk membahas segala keresahan Anda begitu ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kami juga menyapa dari akademisi Ibu Audinda Firsa Lenia STMSC. Beliau adalah akademisi yakni dosen teknik sipil dari UNESA. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga pemirsa podcast. Salam infrastruktur sehat seperti biasa. Salamnya sungguh akademisi sekali ini pemirsa. Iya, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan untuk meluangkan waktunya. Mari kita akan membahas terkait, akan saya ulangi kembali, temanya adalah pembinaan penyedia jasa konstruksi untuk infrastruktur lebih baik. Biasanya akan diawali dari penjelasan seorang akademisi yang luar biasa. Untuk itu izinkan saya berbincang dengan Ibu Audinda. Ibu mengenai terkait jasa konstruksi, yang memang ini sangat penting ya infrastruktur di Jawa Timur. Kalau menurut Ibu, bagaimanakah Ibu profil penyedia jasa infrastruktur di Jawa Timur dalam mendukung pembangunan ini? Kira-kira sejauh ini seperti apa? Baik, sejauh saya juga sebagai akademisi dan praktisi yang saya amati di lapangan. Praktisi juga, iya Pak. Tapi di bawah kontrak konsultan ya Pak ya. Gitu ya. Nah, saya melihat bahwa yang ada di Jawa Timur memang semua sudah sesuai dengan peraturan undang-undang, semua sudah sesuai dengan peraturan undang-undang nomor 2 tahun 2017 gitu ya, di mana memang dominasi untuk profil penyedia jasa kita memang lebih banyak proyek besarnya itu diakuisisi oleh BUMN gitu ya. Jadi memang secara dominan itu lebih banyak ke ranah BUMN. Sementara itu memang sudah ada juga spesialisasi proyek-proyek di Jawa Timur, terutama terkait tentang infrastruktur jalan, infrastruktur bangunan tinggi, tahan gempa dan lain sebagainya. Itu memang sudah mulai untuk didiseminasikan kepada BUMD ataupun perusahaan lokal. Karena sekarang sudah mulai ada pembaharuan terutama terkait tentang undang-undang lisensi di tenaga konstruksi gitu. Jadi menurut saya secara general di Jawa Timur itu sudah menjawab seluruh kebutuhan penyedia jasanya ya, sudah sesuai dengan apa yang dituliskan di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 dan syaratnya pun juga sudah memenuhi. Berarti sudah terbilang memenuhi begitu ya Ibu? Betul. Kalau terfokus misalkan lebih detail pada kontraktornya seperti itu, apakah menurut Ibu Audinda perlu adanya peningkatan kembali ataukah cukup mumpuni untuk saat ini begitu Ibu? Betul. Beberapa peraturan juga sudah mulai diperbaiki begitu ya Mbak ya. Kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sekarang mulai ada banyak peraturan yang baru. Baik. Terutama terkait tentang praktisi, konsultan, pengawas, itu semua sudah ada yang baru. Terutama yang pertama terkait tentang SKK, sertifikat keahlian. Nah, ada beberapa biasanya semua ya Bapak Ibu, kalau misalnya kita harus melakukan praktisi di lapangan itu tidak boleh tidak memiliki SKK meskipun saya sudah ST misal. Baik. Gitu, sudah sarjana teknik itu tetap tidak boleh. Jadi harus ada namanya sertifikat keahlian. Begitu, dan itu memang harus difasilitasi oleh perusahaannya. Begitu. Yang melakukan sertifikasi
yang baik LP ya. ada tapi 3 itu ya, apa ya? Sertifikasi. Betul. Kemudian ada lagi yang namanya sertifikat badan usaha. Ini juga lini pertama gitu ya untuk mendefinisikan gitu ya bahwa oh ini perusahaannya capable atau tidak gitu ya, terutama ketika ada penyediaan barang atau jasa kayak gitu ya. Nah, yang kita lihat pertama itu dari selain SKK dari sertifikat badan usahanya sama lisensinya. Baik. Kalau ketiga itu sudah mencukupi, harusnya kedepannya juga proyek itu juga akan berjalan dengan lancar. Ada satu lagi Mbak yang menarik sekarang. Kalau untuk praktisi berdasarkan undang-undang yang baru nih, terutama juga saya akademisi, jadi ada namanya program profesi insinyur. Oke, Gitu. Profesi, Iya, Profesi betul. insinyur. profesi. Iya, jadi sekarang ST saja tidak cukup. Kayak dokter lah, Gitu. kan? Ya, Profesi. betul kayak Pengacara, dokter. Iya. pengacara. Betul. Profesi, ya. Lawyer kan harus ada LLM dan Ya. sebagainya Iya. kayak gitu ya. Nah, sama sekarang kalau di bidang teknik terutama di bidang konstruksi, kalau saya kurang tahu untuk penerapannya di lapangan ya, tapi sejauh ini yang saya lihat adalah ketika kita ada di lapangan kemudian menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen seperti itu harus punya gelar insinyur. Kayak Gelar gitu. insinyur. Gelar insinyur, dan itu ada sekolahnya. Ada Kayak gitu, sekolahnya. ya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit begitu Ibu. Ini agar pemirsa juga lebih mengerti Wah, kan. harus jadi insinyur anak saya ini. Betul. Insinyur ini seperti apa Ibu, maksudnya? Mm-mm. Sekolahnya seperti apa, lalu apa Betul. saja yang harus dipenuhi Jurusannya apa, begitu. Baik. Iya. Ya, kebetulan saya sendiri ini belum insinyur gitu ya, makanya saya belum bisa menjadi pejabat pembuat baik. komitmen. Saya enggak, Pak, saya sudah belum mengajar. profesi Ya, belum profesi insinyur, Belum profesi tapi sebagai sudah insinyur. S2 Profesi gitu. tukang Ibu insinyur. Ya, karena peraturannya kan baru nih Baik. ya, Oh, Pak Bu ya. gitu. Jadi Siap, mungkin dalam waktu dekat nih saya harus mengambil insinyur biar betul. bisa lebih naik lagi ya Lebih naik ketika lagi, begitu. di lapangan. Nah, Siap. untuk program profesi insinyur sendiri itu sudah banyak sekali yang mengadakan, baik di Surabaya sendiri itu sudah banyak, ada UNESA, ITS dan sebagainya gitu Siap. ya, itu sudah ada. Dan ini tidak hanya di sipil tapi juga mesin, elektro. Jadi ini memang untuk keteknikan gitu. Jadi kalau misalnya mau praktek di lapangan memang harus ada yang insinyur ini gitu. Harus ada si insinyur Oh, ini. baik. Programnya biasanya 1 tahun, cukup 1 tahun, dan itu rata-rata perkuliahannya lebih banyak di lapangan 6 bulan terakhir kayak gitu. Jadi 6 bulan pertama hanya etika profesi, kemudian ketika kita membuat komitmen, bagaimana jika ada wan prestasi, seperti itulah ya. Nah, kemudian di semester keduanya kita lebih banyak di lapangan dengan mitra strategis. Baik. Oh, oke. Ini juga menjadi informasi baru mungkin bagi pemirsa yang masih awam dan belum begitu mengerti terkait hal ini. Ada informasi dari Ibu Audinda. Terima kasih Ibu telah menjelaskan nih lumayan spesifik begitu ya. Baik, kita langsung beralih untuk membahas selanjutnya. Izinkan kami ke Bapak Martin Hawanangan terlebih dahulu. Iya Bapak, mengenai tadi sempat disampaikan adanya sertifikasi yang berarti artinya adanya pembinaan secara khusus. Nah ini Bapak mungkin dapat dijelaskan kepada pemirsa di rumah, bagaimanakah pembinaan jasa konstruksi dari pemerintah untuk penyedia jasa, terutama di Jawa Timur ini Bapak? Iya, kalau saya melihatnya dari misalkan Dinas Bina Marga, tentu mungkin ada baik itu langsung maupun tidak langsung ya. Iya. Tapi begini, pembinaan kan tidak harus juga melalui sebuah pelatihan atau bimbingan dan lain sebagainya. Betul. Aturan-aturan sendiri sebenarnya bagian dari pembinaan. Aturan, Misalnya iya. bahwa seperti tadi disampaikan bahwa kalau penawaran tender harus disertai adanya syarat-syarat SKK tadi, terus ada itu kan bagian satu mata rantai pembinaan juga. Betul sekali. Yang tujuannya adalah demi keamanan sebuah proyek, khususnya di infrastruktur. Sebab bagaimanapun misalkan kalau kita itu membangun bangunan yang tinggi, Betul. itu kan dibutuhkan keahlian khusus. Iya. Ya kan? Kalau tinggal nyemen itu tapi sisi keamanannya tidak terjamin berdasarkan keilmuan teknik sipil, di mana itu ada ukuran-ukurannya. Standarnya misalkan harus punya hasil lab misalnya, katakanlah bahwa yang sepengetahuan saya ketika itu menyangkut infrastruktur yang menahan berat maupun infrastruktur yang terkait dengan ketahanan, misalnya jembatan, itu memang harus di samping tadi sertifikasi, dia nanti harus ada uji labnya. Ada uji lab. Oke, baik. Kan itu ada dari sisi keilmuan teknik sipil kan ada sampai sejauh berapa tekanannya ini mampu gedung setinggi ini. Nah itu bagian dari pembinaan juga menurut saya. Bagian dari pembinaan. Tapi secara khusus dalam bentuk bimbingan teknis saya nggak tahu juga ada di Dinas Bina Marga apa tidak. Tetapi memang sebagai pemberi pekerjaan dalam hal ini tentu Bina Marga selalu
harus melakukan langkah-langkah pengawasan juga, baik di tingkat administrasi penawaran maupun nanti di tingkat sampai pekerjaannya, walaupun ada konsultan pengawasan gitu. Baik. Jadi menurut saya selama ini memang belum ada sih tragedi bangunan runtuh akibat dikerjakan oleh kontraktor yang tidak capable misalnya. Belum. Tapi tetap kita harus selalu melakukan pengawasan. Saya kira itu. Berarti secara otomatis sebetulnya sudah capable ya Pak ya, terutama Ya. Jawa Timur ini masih Ya, dari aman-aman hasil kita saja bisa lihat, dari kan gitu. hasilnya Ya begitu kan? ya. Iya. Kalau Jadi begitu. Oke, baik. Berarti dari hasilnya sudah termasuk capable. Ya, termasuk tadi sertifikasi ya kan. Jangan sampai kemudian sertifikasi ini hanya menjadi sebuah Syarat. Syarat. administrasi legalitas yang tujuannya nanti asosiasi bisa mengutip bayaran sertifikasi Nah, misalnya. itu. Jadi betul-betul sertifikasi ini ditimbulkan akibat dari sebuah ujian kepada misalkan tenaga ahli tersebut, Iya. diuji, ya kan? Tidak hanya dia punya ijazah ini kemudian ditimbulkan sertifikasi, karena ada tanggung jawab moral maupun tanggung jawab hukum Betul. pengeluaran sertifikasi ini, kan gitu. Ya kalau kita bicara soal keprofesian, memang sebaiknya harus ada sertifikasi profesi. Iya. Baik itu mungkin di bidang infrastruktur seperti tadi, kalau di bidang jasa hukum ya sudah lama. Baik. Lawyer itu kan harus punya sertifikasi sebagai profesi lawyer. Betul. Kemudian dokter, ya kan. Sekarang ini makin mengkerucut sertifikasi. Ada juga sertifikasi tukang las, ya kan. Iya, Khususnya betul. tukang las di bawah air, ada Betul. sertifikasinya. Baik. Nah ini kemudian harusnya ada lembaga yang mengeluarkan sertifikasi, penghasil sertifikasi ini harus juga punya katakanlah sertifikasi untuk penyedia sertifikasi. Artinya Penyedia sertifikasi, iya. Oh. harus diaudit juga, Harus juga, yang iya. mengeluarkan sertifikasi ini. Jangan-jangan yang mengeluarkan sertifikasi tidak punya keahlian Juga seperti tidak itu kan gitu capable. ya. Iya, betul. Jadi itu memang khususnya infrastruktur sangat penting adanya sebuah pengawasan pembinaan ini demi keamanan sebuah proyek pekerjaan kita. Baik. Karena apalagi menyangkut gedung yang tinggi ya, Iya. itu harus luar biasa itu pengawasan, nggak main-main itu. Betul sekali. Tidak boleh dikurangi kekerasannya, tidak boleh dikurangi macam-macam. Saya rasa itu ya. Baik, terima kasih Bapak Martin untuk tanggapannya. Ini menarik kalau tadi beliau menjelaskan terkait sertifikasi. Nah, ini ada juga ternyata dibutuhkan sertifikasi untuk menyedia sertifikasi begitu ya. Mungkin saya langsung tanyakan ke Ibu Audinda, sejauh ini bagaimana Ibu? Apakah memang penyedia sertifikasi ini memang sudah ada, sudah betul-betul layak begitu? Betul. Jadi kalau dari penyedia sertifikasinya itu sudah ada LPJK gitu ya. Nah, tapi dari biasanya ketika kita mengambil SKK gitu ya atau sertifikat keahlian itu tadi, kita dari pihak kita itu memang dari yang meng-apply itu sudah harus punya pengalaman. Jadi tidak boleh tidak ada pengalaman gitu. Dan itu betul. Bukan fresh graduate. Iya, betul. Jadi harus punya pengalaman. Iya, Nah, ketika kita apply nanti akan ada proses asesor bersama proses asesi dengan asesor. Dari akademisi ya. Betul. biasanya. Asesornya bisa dari akademisi atau praktisi Oke. gitu. Dan itu untuk mendapatkan asesornya itu harus mendapatkan lisensi lagi gitu. Oh, iya. Si asesor ini harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang banyak sekali gitu ya, bisa berbulan-bulan untuk mendapatkan lisensi bahwa dia bisa mengasesor atau Sebagai menjadi asesor. asesor terhadap yang akan apply untuk SKK ini. Baik. Gitu. Berarti sejauh ini memang sudah dilakukan begitu ya Ibu ya? Sudah. Dan sudah pasti siap untuk menjadi asesor juga. Amin. Amin. Tapi kalau sejauh ini memang ada standar sendiri untuk menjadi asesor dan itu lebih tinggi daripada si peng-apply-nya. Kalau peng-apply-nya itu mungkin 6 bulan. 6 bulan itu 6 bulan bekerja di lapangan itu sudah bisa mengajukan SKK atau SKA. Tapi kalau misalnya yang sudah menjadi asesor ada minimal mungkin sekitar 1 atau 2 tahun bekerja atau bahkan 5 tahun gitu ya. Siap. Gitu. Terima kasih Ibu Audinda Iya. ini cukup menjawab juga. Ada tambahan Bapak Martin? Iya, jadi memang sangat penting sertifikasi ini karena disitulah kita bisa menilai apakah sebuah proyek ini dikerjakan oleh kontraktor yang memang sudah mampu mempertimbangkan Betul. terkait resiko-resiko yang ada. Betul.
jangankan konstruksi ya, pembantu rumah tangga aja ada sertifikasinya. Betul. Ya kan? Untuk babysitter aja ada sertifikasinya. Ya kan? Betul. Jadi memang sudah zamannya pakai sertifikasi semuanya. Iya, betul sekali itu Bapak. Iya, betul itu. Iya. Jadi ada pertanggungjawaban juga di sana. Secara begitu, ya? keilmuan bidang masing-masing lah. Saya kira itu ya. Terima kasih Bapak Martin. Iya baik, selanjutnya mari kita berbincang dengan Ibu Kofida begitu ya. Tadi juga sempat kita cukup berbincang dengan terkait sertifikasi. Selanjutnya kita akan berbincang terkait bagaimana kualitas pembangunan infrastruktur. Namun sebelum itu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Sebelum kita akan melanjutkan perbincangan yang sempat terjeda, nah izinkan saya menyapa terlebih dahulu telah hadir bersama kami juga anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Agung Mulyono. Selamat sore Bapak Agung. Sore, Assalamualaikum Stefani, ketemu lagi. Wah, ketemu lagi. Sahabat bagaimana? semua, pemerintah Jawa Timur dan dapil saya. Bodoh-bodoh Banyuwangi dan Pak Martin ini. Ketemu lagi kita podcast di Bina Marga yang TOPBGT. Luar biasa. TOPBGT top banget. Terima kasih Bapak Agung telah berkenan bergabung bersama kami. Mari kita melanjutkan begitu ya Bapak. Izin kita akan lanjutkan perbincangan sempat terjeda. Tadi sudah membahas bagaimana jasa konstruksi yang harus memerlukan sertifikasi begitu Bapak. Terkait juga bagaimana kualitas infrastruktur di Jawa Timur. Langsung saja kita beralih ke Ibu Kofida. Izin Ibu, kami akan mengajak berbincang terkait kalau menurut Ibu sendiri kualitas pembangunan infrastruktur di Jawa Timur itu seperti apa Ibu? Dari sisi legislasi ini Ibu. Terima kasih Mbak Stefani. Perlu kita pahami dasar dulu bahwa pembinaan jasa konstruksi itu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mengawasi, mengatur, memberdayakan. Yang tujuannya apa? Supaya tertib usaha, kemudian tertib penyelenggaraan, kemudian tertib hasil yang seperti diharapkan. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Kalau hari ini kita mengetahui secara umum bahwa jasa konstruksi yang ada di Jawa Timur itu memang rata-rata sudah sesuai aturan. Karena pihak dari Bina Marga pun juga tidak mau kemudian menggunakan jasa konstruksi itu yang tidak terakhir bersertifikasi. Makanya kemudian sertifikat atau nama harus insinyur, atau kemudian mereka harus punya jasa ini, kemudian tanda sertifikat ini, itu bagian dari syarat dalam rangka untuk profesionalisme itu. Selama ini jasa konstruksi atau program-program proyek yang dilakukan oleh Bina Marga memang secara umum bagus. Bagus. Karena mereka juga tidak mau kemudian hasilnya menyalahi, apalagi menyalahi aturan atau undang-undang yang berlaku. Jelas tidak berani. Tapi pun yang namanya pembinaan ini harus tetap dilakukan. Karena ketika konteks ini aturan diberlakukan, kenyataannya di lapangan sama-sama kita ketahui kan. Contoh satu saja. Di Jawa Timur ini kan punya uji lab jasa konstruksi. Misalnya ketebalan pembangunan aspal ini harus sekian, mutunya harus sekian, itu semuanya ada ujinya. Nah, pertanyaannya kemudian uji itu benar-benar dilakukan atau hanya uji sampel sebagai prasyarat. Betul. Ini kan yang kemudian harus ada pembinaan. Betul yang disampaikan Pak Martin, pembinaan itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung dilakukan itu mestinya sejak awal ketika ini ada
kontraktor begitu kan, mesti kan ditanyai prasyaratnya harus punya ini, harus punya ini, harus punya ini. Itu yang langsung. Yang tidak langsung ketika pelaksanaan proyek. Nah, sudahkah ini dilakukan uji? Sudahkah ini sesuai standar bla bla bla. Dan itu harus terus dilakukan. Maka konteksnya ya ini semacam kita sharing bersama ya. Antara pemerintah dengan penyedia jasa konstruksi itu harus ada kerjasama. Kerjasamanya apa? Ya saling terbuka. Karena intinya apa? Intinya adalah pada mutu terakhir. Apalagi program pemerintah itu kan yang digunakan uang berasal dari rakyat kan. Yang nanti menikmati dari program itu kan juga rakyat kembali. Nah, ketika pada mutu semuanya sudah sesuai, maka rakyat juga akan bergembira. Nah, menuju pada mutu yang menyenangkan, mutu yang sesuai yang kita harapkan lah. Nah, itu intinya adalah butuh pembinaan kepada jasa kontraktor tadi. Betul. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Berarti ini tambahannya seperti juga apa yang disampaikan Bapak Martin dan Ibu Kofida, adanya uji lab juga ini dibutuhkan begitu. Iya, harus. Juga bentuk dari pembinaan dan juga bagaimana pembinaan secara langsung dan tidak langsung. Oke. Begitu ya. Baik, kita beralih untuk ke Bapak Agung. Yes. Iya, Bapak Agung. Mengenai terkait pembinaan yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Martin dan Ibu Kofida tadi sempat berbincang, selain sertifikasi ada juga uji lab, lalu ada juga penilaian atau uji secara langsung atau tidak langsung. Kalau dari Bapak, apakah ada tambahan yang memang harus terus dikembangkan ataupun dibina, terutama sebagai jasa konstruksi di Jawa Timur, Bapak? Oke. Ya 3S. Ya 3S. 3S. Harus sukses betul dia dalam persiapannya. Oke. Bila ditunjuk atau menang dalam kontrak di Jatim, kemudian juga sukses prosesnya. Jadi aturan ikutilah, profesional lah hari kini ya. Baru yang ketiga adalah sukses hasil. 3S itu menjadi acuan parameter yang dasar, belum lengkap tapi udah minimal ada itulah. Saya yakin hari kini Bina Marga pun akan mencari mitra-mitra kontraktor yang profesional lah. Tidak mungkin yang ecek-ecek ya. Betul sekali. Karena nanti dampaknya juga kepada Bina Marga sendiri kalau salah. Apalagi kita sebagai DPR pengawasan, kita yang ketok anggaran. Nah, kalau nggak beres kita bisa marah juga, ya kan? Penggaris sama palu ya. Kosong, iya. Jadi artinya betul. hari gini kita profesional. Tapi apapun hari ini kita ngomong jalan raya provinsi yang sekitar 1.700 ya pada dia. Kilometer itu Jawa Timur udah good lah, bagus. Terutama dapil kita. Mantap ya. Dapil kita. Kemantapan udah 80% di dapil kita ya. Mudah-mudahan yang lain juga begitu ya. Karena kita selalu pamerkan dan buku pun janji 20 hours, 24 jam. Tapi saya jadi dapil gak berani, saya beli 3 hari. 3 hari. Takut nanti. Saya bilang Senin dikomplain, Rebo beres, Rebo dikomplain, Jumat beres. Gitu. Jadi artinya itu aja pesan saya Bina Marga hari ini profesional lah ya. Lakukan sesuai aturan, pilih kantornya profesional dan kembali di Monef yang bagus. Karena kami tidak mungkin sampai detail sebagai DPR kan. Kita percaya pada teknis, pada OPD terkait. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita beralih kembali ke Bapak Martin terlebih dahulu sebelum ke kita. Hampir saya mau minum. Kaget-kaget ya. Mohon maaf ya. Ya Bapak Martin, tadi sudah sempat berbincang terkait pembinaan. Nah ini saya ingin tanyakan target nih Pak. Apakah ada target pembinaan jangka panjang nih, terutama untuk para kontraktor ataupun juga konsultan sejauh dianalisa oleh legislatif begitu Pak? Ya kalau bicara soal target sih memang paling tidak target yang harus dicapai adalah keamanan sebuah proyek ya. Jangan sampai kemudian proyek yang dikerjakan ini kemudian menimbulkan misalkan katakanlah runtuh. Itu kan itu bukan hanya dari kerugian anggaran ya, tetapi itu kemudian masyarakat menjadi tidak aman kan gitu. Nah, ini akan dilakukan terus menerus. Jadi memang pembinaan ini
tidak selesai, targetnya tidak ada. Itu mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita dulu mungkin gedung 10 lantai itu sudah tinggi ya kan. Hari ini gedung banyak 30 ke atas semua. Artinya dari sisi teknis pekerjaannya dibutuhkan lagi keahlian yang lebih canggih lagi ya. Dan terus upgrade iya, gitu ya, dan Pak, itu ya? tidak boleh main-main. Contoh misalkan katakan tadi uji lab ya. Barang sekecil apapun diuji lab. Kemarin saya lihat paving ya katakan ya. Misalkan K300 atau apa gitu ukurannya. Itu kan beda dengan yang K200 sama 300. Itu kan tergantung pemakaian. Kami pernah meninjau beberapa tempat, ternyata memang dinaikin satu mobil aja udah pecah semua kan gitu. Artinya memang dibutuhkan sekali terkait dengan uji materialnya. Yang kedua adalah uji tadi pembinaan itu kan ada uji tenaga ahlinya. Terus kemudian materialnya yang harus tepat, ya kan. Jangan kemudian ini diabaikan karena ini menyangkut keselamatan orang banyak. Iya, betul sekali. Seperti tadi jalan, ya kan. Jalan, gedung, jembatan, infrastruktur ini kalau di pemerintah provinsi Jawa Timur anggarannya mungkin paling besar di luar dinas pendidikan ya dok ya. Ya. Karena Ini nggak main-main, kesehatan, ya. nggak main-main. Kita bangun jalan aja kita harus bayar berapa itu kontraktor pengawasnya, terus kontraktor perencanaannya, yang melaksanakannya, iya kan? Iya. Jadi pekerjaan yang mahal sebetulnya konstruksi itu, karena memang ini tingkat akurasi dan tingkat keamanannya harus betul-betul presisi, harus tinggi. Kalau tidak ya itu tadi bisa ambrol, bisa runtuh dan insya Allah tidak akan terjadi kalau kita menerapkan dan komit terhadap sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Karena itu pesan saya jangan kemudian administrasi ini katakanlah bisa menghambat. Nah ini sering terjadi administrasi khususnya di pengadaan barang dan jasa. Sudah diajukan ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa, ternyata kemudian ditenderkan harganya murah-murah. Karena ingin dimenangkan, kadang-kadang kontraktor itu menafsir sebuah pekerjaan itu nggak nalar sudah, murah sekali. Nah ini pesan saya, jangan kemudian karena harga termurah kita menangkan. Karena saya khawatir kalau kita pendekatannya hanya soal murahnya penawaran, ini nanti berakibat pada kurangnya mutu standar bangunannya. Betul. Ya kan. Oleh sebab itu seringkali kan tender gagal terus. Berapa kali tender gagal. Karena ternyata kok penawarannya tidak masuk akal. Kasihan kontraktor supaya menang harganya dimurah-murahin, akhirnya nggak bisa kerjain, putus tengah jalan, kan gitu. Iya, betul. Sementara bahan material naik terus. Saya kira itu ya sangat penting itu. Sangat penting Saya tambah dikit, Steph. Silakan Bapak Agung. Jadi temanya hari kontraktor ternyata ya. Iya, betul sekali. Jadi gini, biar pemirsa tahu semua. Jadi kita DPR tidak pernah kontak ke kontraktor, kita nggak tahu. Jadi itu murni kemenangan OPD ya. Kita ngawasi aspek anggarannya yang diajukan ke kita dan juga evaluasi hasil pelaksanaan program itu. Baik. Jadi sekali lagi mirsa tentang perkontraktoran kita semua tidak pernah ketemu, tidak pernah tahu ya, tidak harus dilibatkan ya. Jangan sampai. Jadi artinya kita secara teknis memang pasrah pada OPD, tapi kalau sampai nggak betul, siap-siap kita marahi itu aja. Oke. Penting ini, makasih. Yuk. Untuk diluruskan begitu. Iya, baik pemirsa, kita akan membahas lebih detail terkait hal ini. Tetaplah bersama kami di segmen selanjutnya. Kita akan bertemu kembali. Terima kasih tetap bersama kami pemirsa sahabat Bina Marga. Kita akan melanjutkan perbincangan. Tadi kalau sudah sempat kita berbincang dengan Bapak Martin begitu terkait bagaimana target pembinaan jangka panjang. Ini kalau beliau menjelaskan hal ini akan tidak ada usainya karena terus upgrade begitu Bapak Martin ya, akan terus upgrade seiring berjalannya waktu. Nah, baik lalu juga disebutkan ada uji lab
Nah, ini untuk menguji bagaimana kekuatan material. Nah, untuk itu kita juga akan mendengarkan dari Ibu Audinda begitu tambahan terkait apa saja yang harus menjadi target ini Ibu dalam pembinaan jangka panjang di Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Mbak. Sebenarnya kalau misalnya saya bisa rangkum dalam 3 poin gitu ya Mbak ya, apa yang harusnya menjadi target kita ke depannya terutama terkait tentang penyedia jasa ini. Yang pertama mungkin tadi tentang penguatan regulasi. Penguatan regulasi dan mungkin ada beberapa inovasi terkait tentang regulasi itu sendiri. Tadi sudah sempat disinggung juga sama Bu Fida gitu ya, bahwa mungkin kalau sekarang kita fokusnya itu lebih ke standar teknis. Tadi Pak Martin juga sempat bilang, Pak Agung juga sempat bilang bahwa sekarang tuh lebih banyaknya itu standar sebelum pembangunan. Jadi seperti SKK-nya dipenuhi dulu, kemudian lisensinya dipenuhi dulu, kemudian badan usahanya harus disertifikatkan dulu. Sementara outcome base-nya itu nggak ada gitu loh. Outcome base regulation-nya itu masih kurang kuat gitu. Jadi sebaiknya sih memang ada regulasi gitu ya, yang membatasi kontrak itu tidak hanya setelah selesai pekerjaan, tapi juga sampai pemeliharaan, yang itu bisa berkala, mungkin sekitar 10 tahun. Jika terjadi kerusakan itu akan menjadi tanggung jawab dari pihak penyedia jasa. Sehingga kontrak-kontrak tadi yang disebut kontraknya itu nakal gitu ya, yang kurang dari 80% pagu itu harusnya tidak ada lagi ya gitu, karena mereka ada kontrak untuk masa perpanjangan untuk pemeliharaan itu tadi. Kemudian yang kedua juga terkait penyedia jasa juga, mungkin target kedepannya kalau bisa mungkin pemain-pemainnya kita kan masih didominasi, kalau yang besar itu lebih didominasi sama kontraktor besar gitu ya, kayak BUMN gitu ya. Nah mungkin kalau sekarang bisa difasilitasi untuk gimana caranya gitu ya penyedia jasa, dan dilancarkan sebenarnya gitu ya permintaannya, regulasi untuk melancarkan proses lisensi bagi yang BUMD atau mungkin perusahaan-perusahaan daerah yang masih kecil gitu ya. Di luar gitu. BUMN. Betul. Terus yang ketiga itu lebih kepada pengawasan gitu tadi. Jadi karena kita memang ada sistem manajemen keselamatan kerja gitu ya. Jadi mungkin kita belum ada recordnya yang seperti meninggal ketika di lapangan gitu ya, atau mungkin cedera dan sebagainya. Nah itu sudah seharusnya dilindungi gitu ya. Nah saya rasa mungkin kayak pemasangan APD gitu ya. Saya baru lewat nih di proyek ketintang yang besar di sini di belakang ya kan. Nah itu ada yang tidak pakai APD tapi dia memanjat itu. Nah mungkin aturan-aturan itu harus ditegakkan kembali gitu ya. Jadi sistem pengawasan itu juga berfungsi untuk pelaku kerjanya gitu. Jadi bukan hanya kepada badan usahanya tapi juga pelaku kerjanya. SKA memang butuh bagi yang seperti konsultan, kontraktornya gitu ya. Tapi untuk kayak tadi tukang lasnya, kemudian tukang semennya itu nggak ada pengetahuan bahwa harus menggunakan APD dan sebagainya gitu ya. Jadi sebaiknya memang harus dibina juga gitu. Sebenarnya kita ada kok Mbak ya, kalau misalnya mau ke depan, inovasi ke depannya untuk sistem manajemen ini bisa menggunakan sistem berbasis informatika gitu ya, atau kita sebutnya sebagai BIM, Building Information Modeling. Gitu, dan itu mengintegrasikan antara pemerintah, penyedia jasa dan ownernya. Jadi kita bisa tahu bahwa ini akan selesai pada tahun sekian, jumlah cedera kerjanya sekian, RAB-nya berapa gitu ya, dan pemeliharaannya berapa tahun kayak gitu. Nah itu mungkin mulai harus digalakkan kembali peraturan BIM itu. Peraturan BIM ini berarti sudah digalakkan tapi untuk saat ini sudah tidak efektif atau seperti apa itu? Sudah dijalankan tapi mungkin di beberapa proyek-proyek yang kecil kayak yang semi-semi kecil dan agak sebenarnya itu tinggi ya, kayak bangunan 3 lantai 4 lantai itu sebenarnya sudah tinggi kan ya, dan beresiko. Nah itu mungkin tidak menerapkan sistem BIM ini gitu. Untuk kayak jalan tol yang Banyuwangi itu ya Pak, itu sudah pakai BIM. Sudah pakai BIM. Namun kurang merata lah harusnya semuanya. Harusnya semuanya. Belum selesai banyak kan sampai aja. Gitu. Baik. Siap, terima kasih Ibu Audinda. Menyambung dari apa yang disampaikan Ibu Audinda, ini pemirsa kita beralih ke Ibu Kofida. Ya, Ibu Kofida tadi saya mengambil atau mengutip juga poin yang disampaikan Ibu Audinda terkait pengawasan, pemeliharaan, lalu juga tadi pelaksanaan juga. Nah, kalau dari Ibu sendiri dari sisi legislasi menanggapi hal ini bagaimana Ibu? Pembinaan kepada jasa konstruksi ini kalau secara administrasi mestinya syarat-syarat harus dipenuhi, itu sudah menjadi prasyarat umum ya, prasyarat umum.
Tapi sisi melakukan pembinaan jasa konstruksi ini ada nilai lain yang di luar itu. Apa? Satu, biar mereka kemudian bekerja profesional. Baik. Artinya ketika prasyarat itu sudah terpenuhi, mereka kerjanya juga harus profesional. Profesional itu ya artinya menyangkut tentang persyaratan, menyangkut tentang bahan yang dipergunakan, menyangkut tentang hasil yang berkualitas itu. Siap. Nah, yang kedua, dilakukannya pembinaan ini juga ada maksud ekonomis. Ekonomisnya itu ekonomis yang membangun. Kalau Bu Dinda tadi menyampaikan selalu contohnya itu BUMN atau BUMD, tapi jasa konstruksi itu tidak semuanya diwadahi oleh BUMN atau BUMD. Yang mereka kemudian punya CV sendiri. Nah, ini yang hari ini pihak penyedia jasa ini seharusnya juga ada sisi kita itu kerjasama. Jasa konstruksi itu kan ada yang bermodal besar, ada yang bermodal kecil. Iya kan? Makanya hari ini yang disampaikan Pak Martin, penawaran di proses tender itu kita kepinginnya juga memang terbuka sungguhan. Artinya terbuka sungguhan itu hasil penawaran itu kalau bisa jangan terlalu rendah, karena kita khawatirnya ada sisi hasil mutu yang tidak baik. Tapi ternyata di sana berbeda kalimatnya begini. Kenapa mereka berani menawar sekian atau rendah ya, paling rendah ya. Wong kadang ada yang 75, ada yang 76 kok. Nah, di perencanaan itu ternyata di situ ada kalimat sewa alat. Nah, ternyata yang menjadi pemenang ini mereka ndak nyewa, punya alat sendiri. Nah, ini yang kemudian beliau nyampaikan harus ada legislasi atau peraturan yang kemudian bisa memihak kepada semuanya. Karena yang bermodal kecil pun kan juga harus kita angkat. Kasihan mereka. Nah, maka kemudian bagaimana ini inovasi kita agar para pengguna dan yang butuh jasa kontraktor ini kemudian semuanya bisa terangkum. Mereka semua bisa dapat fasilitas. Tapi saya juga enggak mau begini. Yang penting oleh proyek. Saya enggak setuju itu, enggak setuju. Jadi prosesnya ayo benar-benar kita lakukan seperti yang disampaikan Dr. Agung, sukses proses gitu kan. Sukses mutu begitu kan, kualitasnya bagus gitu kan. Tapi juga pembinaan ini perlu dilakukan kaitannya yaitu tadi profesionalismenya harus ada. Nah, sehingga kembalinya sekali lagi apalagi itu kalau program dari pemerintah itu anggarannya berasal dari rakyat, kemudian kembali ke rakyat, ketika prosesnya bagus, prosesnya sesuai, mutunya juga bagus. Nah, ini akan kemudian kita menjadi senang bersama. Begitu. Jadi kalau kalimat ada jasa konstruksi yang nakal dan sebagainya, ya jen iku kudu ono sing nakal, tapi ojo kabeh nakal, begitu kan? Ojo kabeh nakal. Loh iya kan? Karena ketika ketemu dengan yang nakal itu akhirnya kita kan berpikir, iki kok ngene gitu kan? Ini kok begini, begitu kan? Nah, sehingga ada pembinaan tadi, terus gak nakal terus, begitu. Betul. Nggih, gitu, Mbak. Karena gitu, yang Mbak. nakalnya akhirnya menggugah gitu. Lebih peka begitu. Terima kasih Ibu. Boleh juga menanggapi tadi yang disampaikan terkait detail untuk apa tadi Ibu pelakunya terkait APD, penggunaan APD atau lain sebagainya itu tadi sempat disampaikan. Untuk menurut Ibu sendiri bagaimana? Betul, benar itu harus dilakukan. Tidak semua atau kita ini mengerjakan satu pekerjaan itu kan tujuannya hasil selamat aman. Iya, betul. Tapi yang namanya musibah kita kan tidak tahu. Maka ketika musibah itu belum datang, biar tidak terjadi musibah, maka kita siapkan. Nah,
kalau di proyek-proyek besar itu kan mesti ada tulisan besar begitu kan ya. Iya. Tenaga kerja ini ada jaminan BPJS-nya karena kan begitu bla bla bla. Tapi sisi pelaksanaan sehari-hari ya kayak di beberapa perusahaan itu loh, Mbak. Tenaga kerjanya kan disuruh pakai masker begitu kan. Tapi kemudian jarang juga mereka taat untuk melakukan itu. Sulit Dan juga ya, Bu, ini kalimat pembinaan tadi harus terus dilakukan karena kecelakaan itu Masuk kita enggak S yang tahu. kedua. Nah, S yang kedua. jadi apalagi yang di Pelaksanaan Pelaksana. proses ya. jasa Prosesnya. konstruksi yang kemudian bangunan besar, sisi debu, sisi keamanan karena ketinggian, kemudian alat yang kita pergunakan, terus juga bagian pengawasan ini juga harus teliti. Ya harus teliti karena ketika ada sesuatu mesti kalau proyek itu yang ditanyai kan bagaimana pengawasanmu, apalagi urusannya dengan mutu, apalagi urusannya dengan hasil. Pengawas ini punya peran yang besar. Baik. Siap, terima kasih Ibu Kofida. Kita akan melanjutkan kepada Dr. Agung. Yes. Iya. Opo. Oke, tadi sudah membahas juga terkait bagaimana pemeliharaan, lalu juga harusnya ada penguatan regulasi juga begitu Ibu Audinda. Oke, kalau untuk Bapak Agung yang ingin kami tanyakan terkait sinergi nih Bapak, terkait sinergi antara Pemprov, kabupaten kota dan juga nasional terkait pembinaan jasa konstruksi secara berkepanjangan ini seperti apa Bapak Agung? Ya, jadi kita semua tahu memang bidang garap pemerintah itu contoh jalan ya. Ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Disitulah pasti ada titik temu nantinya di situ. Ya, betul. Sehingga mau tidak mau suka itu berkolaborasi, koordinasi. Kalau mau membangun suatu wilayah tentunya dengan pembagian yang jelas begitu, maka akan bagus dan kompetitif menurut saya. Ya. Contoh sekarang jalan raya aja. Kita bicara untuk kayak kita, provinsi pasti bagus ya. Harapannya apa? Mendorong kabupaten juga bagus. Bahkan saya kemarin pernah bilang di podcast yang lalu, kalau kabupaten yang pengen anggaran dari provinsi, ada syaratnya. Ada syaratnya. Kreatif dia, kabupatennya, ya kan? Kreatif dalam hal misalnya tentang jalan raya misalnya. Kalau Bina Marga, jalan raya misalnya, ya kan? Katakanlah jalan rayanya harus bagus atau inovasi yang lain. Inovasi di kesehatannya, inovasi di pariwisata, yang penting inovasi. Jadi ngasih anggaran dari provinsi ke sana itu tidak cuma-cuma atau tidak karena kenal saja, tapi profesional. Profesional jadi inovasinya. karena anggaran kita kan tidak mungkin Iya. semua kasih mereka. Kita ambil the best ten, kabupaten kreatif gitu. Kasihlah bangun karena dia kreatif di pariwisata, jalannya banyak rusak, kasihlah jalan untuk bangun jalan. Nah, itu keren. Oke. Inovasi, Inovasi, Pak, berarti ya. Tidak semerta-merta tinggal begitu saja, tapi ada inovasi, Ada syarat. ada syarat khususnya begitu. Terima kasih Sehingga Bapak berpacu Agung. semua kabupaten tadi untuk berlomba-lomba kreatif, inovatif untuk rakyatnya. Ini Oke. harusnya perlu dilakukan ya Pak ya. Yes. Mulai kapan kira-kira? Tahun depan. Tahun depan. Iya. Oke, tahun depan ini pemirsa. Nanti Terima ketemu kasih. lagi tahun depan lagi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Kita akan lihat nanti ya. Iya. Untuk selanjutnya kita akan bertanya terkait strategi pemerintah dan legislator dalam mengatasi penawaran harga rendah kontraktor yang berpotensi menghasilkan infrastruktur rendah kualitas. Tadi sempat disinggung ya terkait tender begitu ya. Oke. Mungkin langsung saya serahkan saja, kira-kira dari antara Bapak dan Ibu sekalian adakah yang berkenan untuk menanggapi terkait hal ini? Oke, saya dulu Siap, ya. Ibu Kofida. Kita sempat beberapa kali menilai gitu kan. Ketika hasil penawaran itu rendah, kemudian kita memberikan saran, sistem konsultan pengawas harus melakukan pengawasan maksimal. Baik. Karena kita ada sisi kekhawatiran dengan penawaran rendah itu kemudian mutunya juga jelek. Ya. Nah, ternyata setelah kita tanyakan kepada dinas terkait, itu tadi. Jadi dirap rencana anggaran untuk satu proyek itu di sana ada kalimat sewa alat. Ternyata mereka alatnya tidak sewa, punyanya sendiri. Nah, akhirnya teman-teman yang alatnya sewa kan tidak bisa memenangkan tender itu. Yes. Nah, di sini yang kemudian
pihak pemerintah atau penyedia jasa ini harus berinovasi. Inovasinya apa? Ya wajarlah penawaran itu kalau kemudian di atas 80% itu menurut saya wajar itu. Mutunya juga bisa bagus. Tapi kemudian kalau di bawah itu, nah ini ada apa? Ada apanya ini yang kemudian harus ada semacam aturan atau semacam kesepakatan atau semacam apa ya? Kalau anak sekolah itu tata tertib begitu ya. Tata tertib begitu ya. Yang kemudian mereka tertib administrasinya, tertib pekerjaannya, juga tertib hasilnya. Tertib hasilnya ini menuju pada mutu loh ya. Jadi tidak kemudian pekerjaan itu kan masa pemeliharaannya 6 bulan ya. Maka ketika selama 6 bulan itu ada kerusakan, maka itu tanggung jawabnya jasa konstruksi, gitu kan? Ya. Tapi selama ini apakah itu sudah berjalan apa enggak? Yang ini ya terus terang dengan sekian program atau paket, kami ini tidak semuanya kemudian bisa mengawasi dengan banyaknya itu, gitu kan? Nah, maka di sini juga butuh peran masyarakat. Butuh peran masyarakat yang sama-sama kemudian menjadi pengawas. Sehingga yang penawarannya rendah itu mutunya sama ketika kemudian penawaran normal. Nah, jadi intinya adalah pada sisi pengawasannya. Sisi pengawasannya. Betul. Baik, terima kasih. Kalau dari Bu Kofida, sisi pengawasan itu the most important-nya. Oke. Untuk Bapak Martin menanggapi hal ini, Bapak. Iya. Harga rendah kontraktor. Sebenarnya kan sebelum mengajukan penawaran itu kan ada syarat-syarat minim, misalkan jaminan uang muka ya. Jadi orang nggak punya uang juga nggak mungkin dapat proyek kan gitu. Persoalannya nggak tahu perkembangan terakhir kemarin ada peningkatan angka uang jaminannya. Nah, dari sisi untuk kontraktor yang modalnya cukup pas-pasan, ini agak berat, ya kan? Agak berat. Dari situ sebenarnya sudah ada sortir bagaimana menilai kontraktor ini dari sisi permodalan, karena memang pekerjaan yang khususnya yang ada di Bina Marga rata-rata proyek yang bernilai besar, ya kan, sehingga kadang-kadang banyak perusahaan yang sebenarnya punya spesifikasi kemampuan tapi karena modalnya pas-pasan nggak bisa ikut kan gitu. Bisa ikut. Duitnya digedein, sama seperti kita kalau mau nyicil rumah sekarang sudah 30% misalnya ya kan uang mukanya. Ini agak berat juga, padahal perhitungan kita mampu nyicilnya sebetulnya, cuman uang mukanya terlalu tinggi. Nah, yang kedua adalah setelah itu kemudian dalam sistem tender ini memasukkan penawaran. Seperti bagaimana tadi disampaikan, ada beberapa hal pemotongan modal kerja mereka. Perusahaan besar enak, dia sudah punya alat-alat yang kira-kira menurut dia nggak perlu bayar deh, ya kan, seperti tadi. Sedangkan kontraktor yang belum terlalu besar, dia harus menghitung modal untuk alat-alat berat ini berapa, sementara perusahaan besar itu gratis, pasti jatuhnya lebih murah. Nah, oleh sebab itu mungkin pensiasatannya adalah bahwa itu jangan dimasukkan biaya artinya harus dimasukkan biaya pokok. Terserah Anda lah, Anda mau nggak sewa, tapi itu harus masuk kontens, harus dimasukkan. Sama seperti kalau kita kerja di ibu-ibu terutama ya kan, kerja di rumah sendiri kan tidak dibayar. Betul. Tapi harus dinilai, kan begitu. Sehingga kemudian ada kesetaraan, keadilan. Saya pikir ini memang perlu diatur kembali bagaimana kontraktor ini semua dapat bekerja secara berkeadilan. Jangan hanya 1-2 orang atau bahkan mungkin ada grup kontraktor ya kan, walaupun tendernya tender tapi ya diatur dulu, kamu masukkan angka berapa, kamu jangan tinggi-tinggi, kamu masukkan 70 iya kan, kamu masukkan 100, disepakati ternyata ada pemain di luar kendali yang menang kan gitu, yang menang, iya, karena last minute baru tahu kan angkanya berapa ini. Nah, maka itu dicarilah sistem yang bagaimana ini kemudian tidak menjadi sebuah pertarungan gladiator dengan pensiasatan strategis ya kan,
Kan tujuannya kita ini untuk demi proyek ini berjalan dengan sesuai dengan Betul. apa yang diinginkan oleh pemerintah provinsi. Jadi banyak hal memang dan itu ada beberapa celah-celah juga untuk kemudian walaupun lelangnya lelang langsung bisa diatur sebelumnya kan begitu. Iya. Gantian giliran kamu sekarang yang menang ini. Begitu Terus ya, penawarannya harus strateginya. begini ya. Mohon maaf ini Iya. dari isu teman-teman juga ini. Oke. Diatur dulu gini-gini Diatur satu dulu. meja. Kok ketawa. Ya kan? Satu meja. Nanti yang menang Maaf penalti. Bu Dinda. Angkanya dia 80 ya. Jangan ada yang lebih tinggi 80. Oke. Ya kan? Ternyata ada pemain baru masuk. Berat 75. Mati semua ini kan gitu. Iya, betul. Jadi banyak hal lah secara teknis harus nah itu tugas dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa ya kan dalam melakukan proses itu. Saya pikir sejauh ini is okay lah. It's Ya. okay ya. Kadang-kadang terlalu kehati-hatian tender ini nggak jalan-jalan gitu kan. Terlalu hati-hati juga repot ya kan, tender sampai akhirnya kemudian cek saja banyak tender atau realisasi tender dikerjakan pasti kan akhir-akhir tahun. Karena proses yang panjang ini. Nah, lalu celakanya akhir tahun musim hujan. Iya. Ya. Padahal batas akhir pekerjaan Desember. Paksa. Karena proses lelang tadi. Lelang tadi itu yang memerlukan kadang-kadang waktu. Karena kehati-hatiannya Iya. itu agak panjang. Baik. Saya rasa itu banyak hal yang seperti harus diperhatikan. Siap, terima kasih Bapak Martin. Jangan terlalu berhati-hati berarti ya, Pak. Iya, jangan terlalu berhati-hati, jangan terlalu ketat juga. Jangan terlalu ketat juga. Iya. Oke. Ya fleksibel lah. tengah-tengah. Fleksibel. Yang standar-standarnya tengah. Terima kasih. Untuk menanggapi juga Bapak Agung terkait hal ini juga Bapak, Apa tadi? terkait ini Pak, Penawaran rendah. harga rendah kontraktor, mengatasi penawaran harga rendah kontraktor ini yang terkait dengan menghasilkan infrastruktur yang rendah kualitas juga, terkait mutu nih, Waduh. masuk pada sukses Nggak mutu. ikut, cuman saran buat OPD saja, artinya Iya, baik. kembali dalam memilih mitra atau kontraktor tadi. Saya punya singkatan lagi, Baik. 3P. P pertama adalah performance. Perform. Ya, performance artinya performa perusahaan tadi sampai personilnya maupun finansialnya, ya kan. Yang kedua portofolio, success story. Oke. Baik. Baru yang ketiga adalah profesional. Saya yakin dengan profesional tadi tidak ada yang pakai APD. Memang protapnya pakai APD dia. Jadi dengan 3P ini adalah cara memilih kontraktor yang diyakini akan profesional. Siap. Jadi pesan untuk OPD. Menurut saya itu aja. Sip. Baik. Oke. Terima kasih Bapak Agung. Iya. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke Ibu Audinda, ini langsung membahas terkait, kalau tadi sudah bicara soal APD dan sebagainya, berarti juga terkait keamanan, yaitu K3. Nah, Ibu bagaimana kalau Ibu menganalisa atau melihat di Jawa Timur ini standar pemenuhan K3 di proyek infrastrukturnya seperti apa ini Ibu? Oke, baik. Sebenarnya sangat general ya Mbak ya. Kalau misalnya saya bisa berkomentar, kita tuh punya sistem manajemen keselamatan kerja gitu. Nah, dalam penerapannya di sistem manajemen keselamatan kerja itu tidak semua kontraktor gitu ya ataupun pelaksana pengawas juga berani untuk menegur itu terhadap hal-hal yang semacam ini. Jadi cenderung untuk ya sudahlah kan juga selamat-selamat aja kan, Iya, kayak betul. gitu. Nah, Betul. jadi kecenderungan seperti ini memang justru lebih besar untuk Konsisten. iya untuk ya udah aja dibiarin seperti itu. Nah, padahal betul tadi undang-undang ada jam sostek, ada BPJS ketenagakerjaan gitu ya, tapi menurut saya itu tidak cukup. Kalau misalnya tidak ada profesionalitas, tidak ada konsisten, ya sama aja gitu. Ketika di lapangan mereka juga pasti tidak akan melakukan hal yang seharusnya dilakukan terkait tentang keselamatan. Peraturan presiden sudah keluar gitu, undang-undang jasa konstruksi sudah ada, undang-undang terkait tentang sistem manajemen keselamatan sudah ada. Saya rasa sudah cukup secara legislasi, tinggal penerapan di lapangannya bagaimana gitu. Nah, tapi saya tadi mau menambahkan Mbak terkait tentang proyek yang nakal nih, karena saya mendapat sorotan ini. Kenapa kok Bu Dinda ketawa gitu ya, sebagai pelakunya juga mungkin ya. Bukan. Jadi sebenarnya kalau untuk proses penawaran harga rendah gitu ya, sangat bisa untuk diketahui ketika dari penyedia konstruksinya atau ownernya itu membatasi bahwa saya punya HPS atau harga perkiraan sendiri itu sekian. Baik. Kalau misalnya pagunya 80%,
di bawah 80%, saya tidak akan terima. Jadi otomatis itu sudah memperkirakan bahwa angka ini sudah termasuk sewa alat, sudah termasuk sewa honorarium gitu, mandor dan sebagainya, itu sudah termasuk gitu ya. Maka harusnya 80%-nya sudah menjadi pagu. Ketika itu sudah di bawah itu, harus ada justifikasi teknis. Saya rasa ketika justifikasi teknisnya menjawab, misal saya punya alat sendiri sih Pak, ya saya rasa tidak masalah gitu ya. Silakan gitu. Iya. Itu akan menjadi kembali ke ownernya, apakah punya justifikasi sosial atau tidak gitu ya. Kalau justifikasi sosial beda. Karena misalnya kasihan sekali ya, saya dengan CV-CV yang masih muda dan kecil-kecil ini tidak punya porsi dalam usaha-usaha konstruksi lain yang saya sediakan gitu ya. Maka ada justifikasi sosial gitu. Nah menurut saya ya ini kembali lagi ke si ownernya, apakah bisa untuk yakin dengan HPS misal saya 1M gitu ya, maka yang tender di bawah 800 juta saya hilangkan gitu. Saya rasa kalau untuk kasus tadi sewa alat dan sebagainya, untuk CV-CV yang muda ini ada namanya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Itu juga bisa dilakukan, atau bisa dilakukan dengan konsorsium. Kita punya kereta cepat, itu tidak dilakukan dengan PT KCIC sendiri, tapi konsorsium bentuknya. Jadi CV-CV ini tidak perlu membentuk PT baru, kemudian mengurus lagi badan usaha dan sebagainya. Sudah bikin konsorsium saja, CV1, CV2, CV3. Satu bagian alat berat, satu bagian penyedia human resource-nya, satu lagi penyedia untuk pelaksanaannya. Gitu. Jadi ya sudah bikin konsorsium, tidak perlu untuk dibuat PT baru. Gitu. PT baru. Itu menurut saya kira-kira untuk menanggapi yang untuk tadi menanggapi gitu. terkait hal tadi karena banyak mata memandang ke arah Ibu Audinda. Terima kasih Ibu Audinda untuk jawabannya terkait K3 dan juga menanggapi tadi pertanyaan terkait harga rendah kontraktor dan jaminan mutunya juga seperti apa. Iya, baiklah pemirsa, kita sudah cukup berbincang detail mengenai pembinaan penyedia jasa konstruksi untuk infrastruktur di Jawa Timur yang lebih baik. Selanjutnya kita akan persilakan narasumber untuk memberikan closing statement ataupun juga harapan secara singkat untuk pembinaan di Jawa Timur terkait konstruksi. Silakan, izin kami mulai dari Bapak Martin Hamonangan, lalu ke Ibu Kofida dan Bapak Agung, lalu Ibu Audinda. Silakan Bapak. Baik, untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur saya kira prosesnya dengan adanya Biro Pengadaan Barang dan Jasa sudah sangat bagus ya. Cuman persoalannya jangan terlalu kaku juga. Karena nanti efeknya adalah proyek ini bisa berkepanjangan yang nantinya akhirnya jatuh di akhir-akhir tahun yang kadang-kadang musim penghujan. Ya itu saya rasa artinya tetap konsisten menerapkan aturan, tetapi tidak kemudian hal-hal yang bisa diselesaikan menjadi kaku. Ya, saya rasa itu. Jangan terlalu kaku. Ya. Siap, terima kasih Bapak. Silakan Ibu. Pembinaan jasa konstruksi ini harus dilakukan profesionalisme. Kenapa harus profesional? Terkadang kita ini menyepelekan hal kecil tapi membawa dampak besar. Seperti keselamatan kerja harus menggunakan ini. Mereka enggak wis biasa kita mengerjakan setiap tahun begini, aman kok nanti. Nah, ini yang kemudian sisi pengawasan menjadi profesionalisme itu harus terus dilakukan. Indonesia terutama Jawa Timur ini termasuk provinsi yang sedang proses berkembang menuju Jawa Timur yang maju. Sehingga jasa konstruksi ini akan selamanya dipergunakan kaitannya untuk menuju Jawa Timur maju, menuju Jawa Timur aman, menuju Jawa Timur berkembang. Maka pihak-pihak apakah penyedia atau pengguna jasa itu harus profesionalis. Siap. Terima kasih. Kata kuncinya adalah profesional. Terima kasih Ibu. Silakan Dr. Agung berkenan untuk memberikan closing statement dan harapan. Pesan buat OPD Bina Marga. Pilihlah kontraktor yang memenuhi syarat 3P tadi, ya. Performance, portofolio, profesional. Udah itu aja. Makasih. Singkat, padat dan jelas. Kalau Pak Agung ini memang penuh dengan singkatan begitu ya. Jadi saya sedikit banyak tuh menghafalkan ini akan ada teori 3P, 3S, 3S. Tulis terus ya.
Saya hafalkan ini Pak, luar biasa. Terima kasih Pak Agung. Tapi ternyata itu juga menjawab, dan ternyata sepertinya teori ini juga digunakan oleh Ibu Audinda. Saya rangkum dalam 3 poin begitu ya. Oke, baik, terima kasih. Iya, Ibu Audinda silakan memberikan closing statement. Oke, terima kasih Mbak. Tadi 3 poin lagi. Ya kan? 3 poin Sebagai lagi. closing statement gitu ya, penegasan kembali sebenarnya. 3 poin. Yang pertama, kalau dalam jasa konstruksi kami sudah ada 3 dan itu pasti sudah tahu pelakunya. Pelaku usaha maksudnya. Yang pertama adalah perencana. Baik. Pilihlah perencana dengan justifikasi paling baik, paling handal dan paling masuk akal. Siap. Kemudian ketika pelaksanaan pilihlah yang paling profesional, paling berintegritas, dan ketika pengawasan pilih yang paling jujur dan paling berintegritas. Menurut saya itu. Jadi Dikapil untuk ya? ya, betul. Endingnya adalah tetap dengan semboyan infrastruktur Jawa Timur, infrastruktur sehat. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Luar biasa, ini narasumber-narasumber yang kita hadirkan sungguh menjawab segala keresahan Anda dengan beberapa poin, 3 poin, 3B dan banyak hal lainnya yang sudah kita bahas. Tentu saja pemirsa, bagi Anda yang nanti membutuhkan bantuan atau hal yang berkonsultasi dengan Dinas PU Bina Marga, Anda dapat menghubungi call center by WhatsApp di 0821 3000 8099. Sekali lagi 0821 3000 8099. Dan juga Anda juga dapat follow media sosial Dinas PU Bina Marga Jawa Timur. Beragam informasi baru dan terupdate ada di aplikasi X, lalu juga ada di website, di Instagram juga ada, lalu juga YouTube, Facebook dan juga TikTok. Jangan sampai ketinggalan, di follow sekarang juga bagi yang belum follow. Terima kasih. Di sini saya akan sampaikan terima kasih saya kepada Ibu Dr. Randa Hajah Kofida. Terima kasih Ibu berkenan membersamai. Terima kasih juga untuk Bapak Martin Hamonangan SAMH. Terima kasih untuk Bapak Dr. Agung Mulyono. Terima kasih dari anggota Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Lalu juga dari akademisi, terima kasih Ibu Audinda Firsa Lenia. Sami-sami. Telah juga menjawab segala hal-hal yang meresahkan hati pemirsa begitu ya. Terima kasih saya sampaikan, dan juga tetap nantikan episode-episode selanjutnya di podcast Sahabat Bina Marga dengan beragam tema dan topik menarik lainnya. Saya Stephanie Imelda mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.